Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Plantai. Hari ini Sabtu tanggal 19 September 2020. Saya cuma mau unboxing bibit anggur Transfiguration. Dapat dari teman saya. Dapat kiriman dari teman saya, alhamdulillah. Ini sudah sedikit saya buka. Mudah-mudahan dalamnya valid, benar-benar bibit Transfiguration. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak di luar sana itu penjual bibit yang nggak tahu sebenarnya itu bibit apa, tapi dinamai apa, seperti itu. Banyak oknum-oknum yang seperti itu. Nah, ini sudah saya buka. Bibitnya kecil ya, sekitar berapa ya, 40 cm mungkin ada. Dan bibit segini untuk jenis anggur Transfiguration biasanya dibanderol dengan harga 130 sampai 150 mungkin ya, tapi beda tempat akan beda harga. Dan ini bibit dari hasil sambung sambung pucuk atau grafting ya. Nah, ini sedikit tips dari saya buat teman-teman yang mau beli bibit anggur hibrida, bukan anggur impor ya, karena nggak ada anggur dari Indonesia, itu nggak ada, semuanya impor dari luar negeri. Walaupun anggur yang disebut anggur lokal itu sebenarnya dari luar negeri. Itu anggur lokal itu sebutan untuk anggur-anggur yang sudah lama, dari dulu sudah ditanam di Indonesia dan terbukti adaptif, itu namanya anggur lokal. Jadi nggak ada anggur dari Indonesia. Nah, seperti ini ya. Dan pastikan kalau Anda memilih bibit itu dari penjual-penjual yang terpercaya, punya indukannya sendiri yang sudah terbukti berbuah. Nah, seperti itu. Bibitnya kecil. Nah, untuk sedikit tips lagi dari saya buat teman-teman yang baru saja membeli bibit ini dari luar daerah, lebih baik jangan, ini ada labelnya Transfiguration. Nah, ini jangan langsung ditanam di tanah ya, karena setiap daerah itu kan punya iklim yang berbeda, punya cuaca yang berbeda. Jadi lebih baik diisolasi dulu, dikarantina, dipindah media tanam. Dan saya sudah menyiapkan media tanamnya. Sebentar. Ini dia seperti biasa media tanam yang saya gunakan. Tanah yang dicampur dengan pasir dengan perbandingan 50-50. Kenapa saya gunakan pasir? Dari dulu saya gunakan pasir karena pasir itu memiliki pori-pori yang bagus, tidak menyimpan air, karena anggur itu sangat rentan busuk akar kalau airnya tergenang. Jadi saya gunakan pasir biar penyerapan airnya maksimal, kemudian mampu terbuang lewat lubang-lubang polybag dengan baik. Kecuali Anda langsung tanam ke tanah, silahkan, mau tanah langsung atau dicampur pasir juga lebih baik. Tapi kalau ini untuk mengkarantina bibit yang baru datang, lebih baik gunakan polybag dulu dan gunakan media separuh tanah separuh pasir. Dan lebih baik menurut saya sih jangan dikasih pupuk apapun, gunakan tanah yang gembur saja. Cari di bawah-bawah pohon yang rindang, biasanya itu ada humusnya, banyak sekali humusnya. Nah, gunakan itu dan campur dengan pasir, kemudian pindahkan tanaman ke media yang sudah sediakan ini. Ini mereka menggunakan tanah dicampur dengan sekam ya, yang menurut saya ini kurang bagus buat anggur, karena
sangat lembab, biasanya terkena air tidak akan mudah kering tanahnya, sedangkan anggur itu membutuhkan tanah yang tidak becek. Nah kan seperti ini. Tapi tidak masalah asalkan penyiramannya tidak terlalu sering ya teman-teman. Penyiramannya cukup sehari sekali saja, dan gunakan sprayer, jangan dikocor untuk anggurnya. Seperti ini saja. Dan nggak perlu takut ini akan mati atau stres. Biasanya anggur itu kalau udah keluar akarnya itu aman, walaupun dicabut sekalipun, kalau udah keluar akar itu aman, biasanya akan cepat pulih. Karena anggur itu ditancapkan pun, yang disetek namanya dia, ditancapkan pun akan bisa tumbuh akar. Nah seperti ini. Kita lihat beberapa bulan ke depan, mungkin 6-8 bulan, kalau ini tumbuh subur sudah bisa dicoba dibuahkan. Seperti itu ya. Tipsnya adalah beli bibit yang dari bibit grafting atau sambung, kemudian bibit dari penjual yang terpercaya, yang punya pohon indukannya lebih bagus. Lihat buahnya seperti apa, lihat pohonnya seperti apa, dan kenali ciri-ciri daunnya. Kalau untuk anggur Vitis vinifera atau anggur meja atau buah anggur yang dapat dimakan langsung, tidak perlu diolah menjadi apa-apa. Biasanya daunnya akan sedikit menjadi seperti ini, sedikit runcing, sedikit mencari. Nah seperti ini, akan membentuk 3 bagian atau 5, 1, 2, 3 atau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya itu anggur yang manis atau Vitis vinifera. Biasanya untuk yang berwarna merah dengan hijau bisa terdapat ciri-ciri seperti itu. Kalau anggur yang mungkin merah pekat atau yang mendekati hitam atau yang hitam, biasanya daunnya akan melebar, tidak sedikit menjadi, tapi cenderung melebar. Tapi biasanya lagi nih ya, menurut pengalaman saya, anggur meja, anggur Vitis vinifera itu bagian bawahnya tidak ada bulunya biasanya. Kalau anggur Vitis labrusca atau apa namanya, saya lupa, itu bukan anggur meja. Biasanya bagian bawahnya ada bulu-bulunya sedikit. Tapi memang setiap anggur itu mempunyai ciri sendiri-sendiri. Itu hanya yang saya tahu saja ya. Mungkin di luar sana masih banyak para ahli yang tahu tentang anggur. Nah segitu saja video dari saya dan sedikit tips, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.